Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah dan keutamaan puasa Tasu'a dan Asyura. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan istimewa dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan dan ibadah. Salah satunya puasa Asyura atau puasa di hari ke-10 Muharram. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Muharram adalah bulannya Allah, yang di dalamnya tepat menjadi hari bertaubat umat Islam atas dosa-dosa yang terdahulu." Tentang keutamaan puasa Asyura, Ibnu Abbas menyatakan, "Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa pada suatu hari karena ingin mengejar keutamaannya selain hari ini, yaitu hari Asyura, dan tidak pada suatu bulan selain bulan ini yang dimaksud bulan Ramadan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Penuturan Ibnu Abbas ini menunjukkan betapa penting dan besarnya hikmah puasa Asyura. Ia mengisahkan begitu sungguh-sungguhnya Nabi Muhammad SAW melakukan puasa 10 Muharram. Nama Asyura mengacu pada urutan hari ke-10 di bulan Muharram. Nama ini berasal dari kata asyara yang artinya 10, karena istimewa Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan puasa sunnah pada hari Asyura. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW berkisah mengenai kebiasaan orang-orang Quraisy berpuasa saat Asyura di masa jahiliyah. Rasulullah kemudian menyuruh umat Islam untuk berpuasa Asyura. Hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan dijadikan oleh mereka sebagai hari raya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Berpuasalah kamu sekalian pada hari itu." Perintah puasa ini muncul di tahun-tahun awal turunnya Islam. Tradisi ini lalu berlanjut sampai Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah SAW kemudian mempertegas perintah tersebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. "Barang siapa yang menghendaki berpuasa Asyura, puasalah, dan siapa yang tidak suka, boleh." Pendapat ulama yang mengajarkan puasa sebelum dan sesudah 10 Muharram berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW berkata, "Puasalah kalian pada hari Asyura dan berbedalah dengan orang Yahudi. Kerjakan puasa dari 1 hari sebelumnya sampai 1 hari sesudahnya." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud Asyura itu adalah 10 Muharram, bukan 9 Muharram. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW meminta pelaksanaan puasanya menjadi 3 hari, yaitu dari tanggal 9 sampai 11, dan riwayat lain disebutkan Nabi berencana berpuasa tanggal 9 Muharram, namun beliau sudah wafat sebelum menunaikan niat itu. Penjelasan ini dapat dipahami bahwa ulama menyepakati kesunahan puasa Asyura, bahkan dianggap sebagai puasa yang paling utama setelah Ramadan. Akan tetapi lebih disunahkan lagi mengerjakannya mulai dari tanggal 9 hingga 11. Adapun keutamaan puasa Asyura. Puasa Asyura memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang pertama, puasa paling utama. Puasa Asyura atau juga puasa Tasu'a merupakan puasa yang dikerjakan di bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram merupakan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan puasa Muharram dengan sabda beliau, "Puasa paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam." Hadis riwayat Muslim. 2. Puasa yang diutamakan Nabi. Puasa Asyura merupakan puasa yang istimewa bagi Rasulullah SAW dan sangat diutamakan oleh beliau.
Ibnu Abbas menerangkan, tidak ada puasa sunnah yang lebih diutamakan Rasulullah melebihi puasa Asyura. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, saya tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan puasa satu hari yang diutamakannya atas yang lainnya selain hari ini, hari Asyura dan bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. 3. Menghapus dosa setahun sebelumnya. Inilah keutamaan puasa Asyura yang paling banyak diketahui. Puasa Asyura dapat menghapus dosa setahun sebelumnya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ditanya tentang puasa Asyura, beliau pun menjawab, dapat menghapus dosa setahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Demikian, semoga kita menjadi orang-orang yang dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.